Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Atalanta siap ajukan tawaran 10,8 juta euro untuk Boyong Aslani. Masa depan Christian Aslani bersama Inter Milan tampaknya semakin mendekati akhir. Gelandang asal Albania itu pun kini harus mencari klub baru karena tidak masuk dalam rencana pelatih Christian Cifu maupun manajemen Nerazzurri setelah kembali dari masa peminjaman di Besiktas. Situasi tersebut membuat sejumlah klub mulai memantau peluang mendapatkan pemain berusia 2002 itu. Salah satu peminat serius datang dari Serie A, yakni Atalanta, yang disebut mulai mengambil langkah konkret untuk mengamankan tanda tangan sang gelandang. Menurut laporan Marca News, Atalanta menjadi salah satu klub yang serius mengejar Aslani. Klub asal Bergamo tersebut disebut melihat karakter permainan Aslani sebagai pemain yang cocok dengan kebutuhan lini tengah mereka. Pelatih Atalanta, Maurizio Sarri dikabarkan menyukai profil sang gelandang dan menilai kemampuan teknis serta visi bermain Aslani sesuai dengan sistem yang ingin diterapkan. Kemampuan Aslani dalam mengatur tempo permainan, memberikan umpan progresif, dan bermain sebagai regista menjadi alasan utama ketertarikan tersebut. Atalanta bahkan disebut sudah menyiapkan proposal untuk Inter. Menurut laporan tersebut, klub Bergamo siap mengajukan tawaran senilai 6,8 juta euro biaya transfer awal plus bonus hingga 4 juta euro. Fenerbahce sudah hubungi Calhanoglu, Inter hanya akan lepas di angka 30 juta euro. Rumor mengenai masa depan Hakan Calhanoglu kembali mencuat dari Turki. Setelah sempat ramai pada bursa transfer musim panas sebelumnya, kabar mengenai kemungkinan kepulangan sang gelandang ke negaranya kembali menjadi sorotan. Kali ini, Fenerbahce disebut masih memiliki ketertarikan besar terhadap pemain Inter Milan tersebut. Klub asal Istanbul itu dikabarkan telah memasukkan Calhanoglu sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Meski demikian, situasinya tidak sederhana. Inter Milan tetap melihat Calhanoglu sebagai sosok fundamental dalam rencana pelatih Christian Cifu. Menurut laporan dari media Turki, Fotomak, Fenerbahce telah melakukan kontak dengan perwakilan Calhanoglu melalui kunjungan delegasi klub ke Italia. Cihan Kamer, anggota Dewan Direksi Fenerbahce yang bertanggung jawab atas sektor sepak bola, bersama perwakilan klub dikabarkan telah membuka komunikasi dengan lingkungan sekitar Calhanoglu. Dari sisi Inter Milan, situasi Calhanoglu cukup menarik karena kontraknya memasuki tahun terakhir. Meski Nerazzurri masih menganggapnya sebagai pemain penting, klub juga memahami bahwa bursa transfer musim panas menjadi kesempatan terakhir untuk mendapatkan nilai ekonomi maksimal jika sang pemain tidak memperpanjang kontrak. Mauro Fratesi akan jadi gelandang serang sempurna untuk Spalletti di Juventus. Masa depan David Fratesi di Inter Milan terus menjadi salah satu topik menarik dalam bursa transfer. Gelandang tim nasional Italia tersebut disebut berpotensi meninggalkan Nerazzurri karena persaingan ketat di lini tengah, dan Juventus menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan namanya. Komentar terbaru datang dari mantan pemain dan analis sepak bola Italia, Massimo Mauro, yang menilai Fratesi akan menjadi sosok yang sangat cocok untuk proyek Juventus bersama pelatih Luciano Spalletti. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Mauro mengungkapkan bahwa karakter permainan Fratesi sesuai dengan tipe gelandang yang sering digunakan Spalletti dalam tim-tim sebelumnya. Salah satu ciri khas permainan Spalletti adalah keberadaan gelandang yang aktif masuk ke kotak penalti lawan. Dalam sistemnya, pelatih asal Italia tersebut sering mengandalkan sosok Mezzala yang tidak hanya bertugas membangun permainan, tetapi juga mampu melakukan pergerakan tanpa bola dan mencetak gol. Karakter tersebut sangat melekat pada Fratesi. Mantan pemain Sassuolo itu dikenal sebagai gelandang dengan energi tinggi, kemampuan membaca ruang, serta insting menyerang yang kuat. Meski tidak selalu menjadi starter utama di Inter, Fratesi tetap mampu memberikan kontribusi penting ketika mendapat kesempatan bermain.
Vincenzo Italiano, AC Milan punya pelatih hebat, tapi Inter masih favorit Scudetto. Inter Milan kembali dijagokan sebagai kandidat terkuat, peraih Scudetto musim mendatang. Kali ini, penilaian tersebut datang dari Vincenzo Italiano, yang saat ini tengah mempersiapkan musim barunya sebagai pelatih Besiktas. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport dari Istanbul, Italiano mengulas persaingan papan atas Serie A. Meski mengakui AC Milan telah menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru, Italiano tetap menempatkan Inter sebagai tim yang paling difavoritkan untuk mempertahankan dominasinya. Menurut Italiano, kekuatan skuad dan konsistensi performa membuat Inter masih berada di posisi terdepan dalam perburuan gelar Liga Italia. Milan memiliki pelatih yang hebat, tetapi saya masih melihat Inter berada di posisi teratas, Napoli mengikuti di belakangnya, dan menurut saya Gianpiero Gasperini juga belum berhenti membuat kejutan, ujar Italiano. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Italiano menilai Inter tetap menjadi tolok ukur kekuatan di Serie A, meskipun sejumlah rival terus melakukan pembenahan selama bursa transfer musim panas. Inter naikkan tawaran untuk Curtis Jones, kontak dengan Liverpool kembali dibuka. Inter Milan belum menyerah dalam upaya mendatangkan Curtis Jones pada bursa transfer musim panas 2026. Gelandang Liverpool itu masih menjadi target utama pelatih Christian Chivu, yang menginginkan tambahan kualitas di lini tengah untuk mempertahankan daya saing Nerazzurri di berbagai kompetisi. Kabar terbaru dari media Inggris, The Guardian menyebutkan bahwa Inter telah meningkatkan nilai tawarannya dan kembali membuka komunikasi dengan Liverpool. Meski jalan menuju kesepakatan masih terjal, sinyal positif mulai terlihat seiring semakin dekatnya penutupan bursa transfer. Menurut laporan The Guardian, Inter kini siap menaikkan tawaran mereka menjadi 35 juta euro. Sebelumnya, pada Juni lalu, Nerazzurri sempat mengajukan proposal senilai 25 juta euro, tetapi langsung ditolak oleh Liverpool yang menilai harga tersebut masih jauh dari ekspektasi. The Reds disebut masih memasang valuasi mendekati 40 juta euro untuk pemain akademi mereka itu. Meski selisih harga kini semakin tipis, Liverpool dikabarkan masih belum sepenuhnya yakin untuk melepas Jones pada angka tersebut. Puji BP Marotta usai rekrut Seton, Calamai, dia yang terbaik di Italia. Jurnalis Italia, Luca Calamai memuji kepiawaian BP Marotta dalam merampungkan proses transfer John Stones di tengah persaingan klub besar Eropa. Jurnalis Luca Calamai memberikan pujian terhadap Direktur Utama Inter Milan, BP Marotta, atas keberhasilannya merampungkan transfer bek John Stones di tengah persaingan ketat sejumlah klub besar Eropa musim panas ini. Pandangan ini disampaikan Calamai dalam kolom editorialnya untuk Tutto Mercato Web, sekaligus menutup tulisannya dengan dua catatan penting seputar situasi bursa transfer Serie A yang tengah bergulir. Saya tutup dengan dua catatan soal bursa transfer, usai sempat mendapat sejumlah tamparan, Marotta, yang masih saya anggap sebagai direktur olahraga terbaik sepak bola Italia, berhasil merebut Stones di tengah persaingan ketat, ujar Calamai. Saya bicara soal Arsenal, Chelsea, Juventus, dan Napoli. Begitulah cara kerja orang-orang hebat. Ada euforia besar soal kedatangan Castro ke Roma, bahwa ia berbakat, itu sudah pasti. Tapi apakah ia akan menjadi bintang untuk Roma? Saya masih ragu. Saya berharap, demi para pendukung Giallorossi, keraguan saya itu tidak berdasar, tutup Calamai. Real Madrid berpeluang mendapatkan Alessandro Bastoni. Real Madrid memiliki kebebasan untuk merekrut Alessandro Bastoni. Jose Mourinho menginginkan pemain Italia itu sebagai tambahan terbaru untuk lini pertahanannya. Meskipun ada kendala dalam operasi ini, yaitu kepergian Asensio. Sementara itu, Inter Milan telah mendatangkan John Stones, sehingga mereka memiliki pengganti untuk bek tengah mereka, yang pintunya sudah terbuka untuk kepergiannya. Namun, pemain binaan akademi itu tidak bersedia pergi. Meskipun setelah percakapan dengan pelatih asal Portugal di mana ia mengatakan bahwa ia tidak mengandalkannya,
Agennya, Jorge Mendes, sedang mencari tujuan baru, tetapi situasi ini belum mendekati penyelesaian. Selain itu, Real Madrid sudah kelebihan pemain dalam skuad mereka saat ini, sehingga mereka membutuhkan kepergian Raul Asensio untuk dapat merekrut pemain lain. Melihat kesulitan dalam menemukan tim, The Whites juga terbuka untuk meminjamkannya, tetapi saat ini belum ada tawaran untuknya. Di sisi lain, pemain binaan akademi itu memiliki kontrak jangka panjang, jadi pada akhirnya masa depannya akan bergantung pada keputusannya. Namun, Real Madrid menemukan kendala lain untuk penjualan Asensio, yaitu ia mengalami cedera. Pemain Spanyol itu menderita cedera otot di kaki kanannya dan akan absen selama 6 minggu, sehingga sulit untuk menemukan tujuan yang menginginkan pemain binaan akademi tersebut, yang juga akan absen selama 1,5 bulan. Susul Jan Bisek, Pio Esposito juga ikut perpanjang kontrak di Inter Milan. Pio Esposito dikabarkan sepakat memperpanjang kontrak bersama Inter Milan hingga 2031, menyusul perpanjangan kontrak Jan Bisek yang resmi diumumkan. Inter Milan semakin serius mengamankan pemain muda potensial. Setelah resmi memperpanjang kontrak Jan Bisek, Nerazzurri kini dikabarkan bergerak untuk mengikat Pio Esposito dengan durasi yang sama, yakni hingga Juni tahun 2031. Langkah ini menunjukkan komitmen klub dalam membangun skuad untuk jangka panjang. Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Menurutnya, kesepakatan antara Esposito dan Inter sudah berada di tahap akhir. Inter sedang menyelesaikan kesepakatan baru untuk Pio Esposito setelah Jan Bisek, dengan langkah formal yang akan menyusul dalam beberapa minggu mendatang. Esposito hanya terfokus pada proyek Inter, tulis Romano di X. Perpanjangan kontrak ini menjadi langkah strategis bagi Inter. Esposito, yang merupakan produk akademi Inter, telah menunjukkan perkembangan pesat selama masa peminjaman di beberapa klub. Resmi, Inter Milan lepas Akinsanmiro ke Monza. Inter Milan resmi melepas gelandang muda Ebenezer Akinsanmiro ke Monza dengan status pinjaman, disertai kewajiban pembelian yang akan aktif setelah syarat tertentu terpenuhi. Kepastian transfer tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Monza. Langkah ini menjadi babak baru dalam perjalanan karir pemain asal Nigeria yang selama beberapa musim terakhir diproyeksikan sebagai salah satu talenta menjanjikan milik Inter. Monza memastikan kedatangan Akinsanmiro untuk memperkuat lini tengah mereka menghadapi musim baru. Meski bergabung dengan status pinjaman, kesepakatan ini menyertakan klausul kewajiban pembelian apabila sejumlah kondisi yang telah disepakati kedua klub berhasil dipenuhi. Bagi Monza, perekrutan pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan investasi jangka panjang mengingat potensi besar yang dimiliki sang gelandang. Sementara itu, Inter tetap membuka peluang mendapatkan keuntungan dari perkembangan pemainnya melalui mekanisme transfer tersebut. Kini, Akinsanmiro siap memulai petualangan baru bersama Monza. Klub tersebut berharap sang gelandang dapat menjadi bagian penting dalam proyek pembangunan tim, sekaligus memperkuat sektor tengah dengan energi muda dan kemampuan teknisnya. Agensi Brancini Associati, Jan Bisek ingin terus berkembang di Inter Milan. Agensi Brancini Associati, yang menangani Jan Bisek mengkonfirmasi perpanjangan kontrak sang bek Jerman bersama Inter Milan hingga 2031. Agensi Brancini Associati, yang menangani kepentingan Jan Bisek, resmi mengonfirmasi perpanjangan kontrak sang bek Jerman bersama Inter Milan, menyusul pengumuman serupa dari pihak klub pada hari yang sama. Dalam pernyataan resmi yang diunggah lewat kanal media sosial, agensi tersebut menyampaikan konfirmasi langsung soal masa depan sang pemain di Milan, sebagai penegasan atas kesepakatan yang telah dicapai. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Bisek telah memperpanjang kontraknya bersama Inter hingga tanggal 30 Juni tahun 2031. Tulis pernyataan tersebut, bek Jerman itu akan melanjutkan perjalanannya bersama Nerazzurri, sekaligus menegaskan ikatan kuat dengan klub serta keinginannya untuk terus berkembang dan meraih pencapaian penting bersama-sama, lanjut pernyataan itu.
Bisek, yang lahir di Kolon pada tanggal 29 November tahun 2000, bergabung dengan Inter dari klub Denmark, Aarhus, pada Juli tahun 2023 dengan nilai transfer sekitar 7 juta euro plus bonus. Kala itu, nilai pasar Bisek saat ini diperkirakan mencapai 50 juta euro, jauh meningkat dibanding harga transfernya 3 tahun lalu, sekaligus menegaskan perkembangan pesat karirnya bersama Inter dari Aarhus pada musim panas 2023. Inter dan Spurs capai kesepakatan transfer Christian Romero. Inter Milan dan Tottenham Hotspur dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Christian Romero pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari ESPN Argentina, Inter Milan dan Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan prinsip untuk transfer Christian Romero senilai 40 juta euro pada musim panas ini. Pemain berusia 28 tahun tersebut akan kembali ke Serie A, tempat ia sebelumnya membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik Eropa sebelum pindah ke Inggris. Negosiasi antara kedua klub dipercepat setelah diskusi langsung antara Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, dan jajaran manajemen Tottenham. Meskipun Spurs awalnya menginginkan nilai transfer yang lebih tinggi, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan finansial yang memungkinkan Tottenham untuk mendapatkan kembali sebagian besar pengeluaran awal mereka sekaligus mewujudkan keinginan Romero untuk pindah dari Liga Inggris. Kepergian Romero yang akan segera terjadi sejalan dengan perombakan skuad yang sedang dilakukan oleh manajer Tottenham, Roberto De Zerbi, menjelang musim mendatang. De Zerbi telah memperjelas bahwa ia berniat membangun tim di sekitar pemain yang sepenuhnya berkomitmen pada visi jangka panjang klub, setelah mengakui bahwa beberapa tokoh kunci sedang mencari tantangan baru. Inter tumbangkan Manchester City, lewat adu penalti. Inter Milan meraih kemenangan penting dalam laga uji coba pramusim melawan Manchester City, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Bertanding di Hong Kong, skuad asuhan Christian Cifu berhasil mengalahkan raksasa Inggris tersebut melalui drama adu penalti, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 selama 90 menit. Manchester City sempat unggul lebih dulu melalui gol Divin Mubama, sebelum Benjamin Pavard mencetak gol penyama kedudukan untuk Inter. Dalam babak tos-tosan, Nerazzurri tampil lebih tenang dan mengamankan kemenangan. Laga ini menjadi ujian berharga bagi Inter dalam persiapan menuju musim baru, terutama untuk melihat perkembangan pemain baru, adaptasi taktik Cifu, serta kesiapan para pemain muda. Pertandingan akhirnya ditentukan melalui babak adu penalti. Manchester City langsung berada dalam tekanan setelah Ryan Ait-Nouri gagal mengeksekusi penalti dengan bola melambung jauh di atas gawang. Situasi semakin sulit bagi City ketika Abdulkadir Husanov juga gagal setelah tendangannya membentur tiang. Christian Cifu ungkap peran sentral John Stones di pertahanan Inter. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, ungkap peran sentral yang sedang disiapkan untuk bek tengah baru, John Stones guna memperketat pertahanan musim ini. Kepindahan John Stones ke Inter Milan membawa lebih dari sekadar nama besar, dengan pelatih Christian Cifu menyiapkan peran sentral bagi bek asal Inggris tersebut di lini pertahanan timnya musim ini. Saya senang dengan kedatangan Stones, ia penting bagi kami karena berbagai alasan, kualitasnya, kepribadiannya, dan karismanya, kata Cifu. Ia meningkatkan level pertahanan kami, saat ini kami menikmati bekerja dengan pemain yang tersedia, sembari menunggu mereka yang masih berlibur usai Piala Dunia, dan bursa transfer masih tersisa sebulan lagi. Menurut Corriere dello Sport, Cifu membayangkan mantan pemain Manchester City itu mengisi posisi tengah dalam skema 3 bek Inter, dengan rekan setimnya bisa berotasi sesuai kebutuhan taktik. Akanji dan Bisek dapat mengisi ketiga posisi di lini belakang, sementara Carlos Augusto bisa digunakan sebagai bek tengah kiri maupun wingback, menawarkan alternatif bagi Bastoni dan Di Marco. Inter punya opsi internal sebagai pengganti Dumfries, tapi Cifu masih inginkan Jude Spence.
Setelah mendatangkan John Stones untuk memperkuat lini pertahanan, fokus Inter Milan kini beralih ke sektor bek sayap kanan guna mencari sosok yang mampu menggantikan peran Denzel Dumfries. Menurut laporan La Repubblica, pelatih Christian Cifu telah memiliki target utama yang diinginkannya. Nama yang berada di urutan teratas daftar incaran adalah Jed Spence, bek sayap milik Tottenham Hotspur yang dinilai memiliki karakteristik paling sesuai dengan kebutuhan sistem permainan Inter. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Cifu secara khusus menginginkan Spence sebagai penerus Dumfries di sisi kanan. Bek asal Inggris itu dianggap memiliki kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan menyerang yang cocok untuk mengisi peran wingback dalam skema permainan Inter. Namun, upaya Inter untuk memboyong pemain berusia 25 tahun itu tidak akan mudah. Tottenham dikabarkan masih memasang banderol sekitar 40 juta euro, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi kebijakan transfer Nerazzurri saat ini. Karena itu, negosiasi antara kedua klub masih terus berlangsung sambil mencari formula yang dapat menguntungkan semua pihak. Sejak berada di bawah kepemilikan Oktri, Inter dikenal lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana di bursa transfer. Klub lebih mengutamakan investasi yang terukur dibanding melakukan pembelian dengan harga yang dianggap tidak sebanding.